Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang dosen, maka ada beberapa tipe dosen yang mungkin bisa kita temui. Yang pertama adalah dosen biasa. Dosen biasa ini biasanya dia mengajar sesuai dengan peraturan yang diterapkan di kampus, baik itu dari sisi jam mengajarnya, kedatangannya, maupun tugas-tugas yang diberikannya. Dia selalu mengikuti apa yang ada di dalam aturan proses perkuliahan. Nah, bagaimana untuk menghadapi dosen biasa ini? Dosen biasa ini dia biasa-biasa saja. Ketika memberikan nilai, dia akan lebih fair. Untuk yang rajin mungkin dia akan memberikan nilai plus, sedangkan untuk yang kurang rajin mungkin nilainya akan dikurangi sedikit dari mahasiswa yang rajin. Dosen biasa ini cenderung orangnya baik, dia tidak pelit nilai ya, asalkan kita mengikuti proses perkuliahan itu secara baik, artinya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus, seperti masuk sesuai dengan jam perkuliahan, terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Nah, ada lagi dosen killer. Dosen killer ini biasanya temperamental, dia sering marah-marah ya. Kadang-kadang mahasiswa juga bingung tanpa sebab, ternyata dimarahi ya. Dan jangan sampai nanti kalian telat untuk masuk kelas seperti itu. Ketika dia lebih dulu masuk kelas, Anda terlambat, tidak sesuai dengan jamnya, maka dosen killer ini akan marah kepada Anda. Nah, sebaiknya Anda jangan melanggar aturan-aturan yang telah dosen ini buat. Kadang-kadang juga tanpa sebab apapun dosen ini biasanya suka bertanya kepada mahasiswa. Nah, pada mahasiswa yang tidak siap menjawab, maka akan kena omelan ya. Jadi memang mahasiswa untuk menghadapi dosen killer ini ya memang harus siap, artinya menyiapkan materi, juga menyiapkan waktu untuk tepat waktu datang ke kampus. Kalau perlu dia lebih dulu dari dosen killer ini ya, datangnya. Dan juga mengikuti semua aturan-aturan yang dibuat oleh dosen killer ini. Kalau enggak, dia marah kepada kita. Kalau masalah nilai ya, selama kita mengikuti aturan-aturan dia dan juga tidak terus-menerus dimarahi oleh dia, mungkin dia juga akan memberikan nilai yang baik untuk kita. Nah, dosen yang selanjutnya adalah dosen pelit. Nah, dosen pelit ini biasanya mengakibatkan kita kecewa ya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, terus juga mengerjakan tugas, bahkan hadir di kampus, selalu hadir, lalu mengikuti perkuliahan. Juga kita sudah belajar mati-matian untuk dosen ini, karena memang dosen ini pelit ya. Dia mempunyai standar sendiri untuk memberikan nilai kepada mahasiswa. Nah, sehingga untuk menghadapinya ya memang Anda harus tetap belajar. Yang penting Anda jangan kecewa. Apapun yang telah Anda lakukan itu mungkin nanti bermanfaat buat Anda. Berkaitan dengan nilai, saya rasa juga kalau Anda bisa mencapai kepada titik paling tingginya dosen pelit ini, ya bersyukurlah Anda kejar yang paling tingginya.
untuk sebuah nilai tersebut. Nah, selanjutnya ada dosen tua. Nah, dosen tua ini biasanya cenderung untuk selalu minta bantuan. Sedikit-sedikit tolong, sedikit-sedikit tolong, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, untuk menghadapinya gimana untuk dosen ini, yaitu kita membantunya lah. Selayaknya sebagai seorang mahasiswa, kita membantu dosen untuk melakukan aktivitas ataupun persiapan di dalam perkuliahan. Banyaklah yang perlu kita persiapkan, misalnya untuk membantu apa yang dibutuhkan oleh beliau sehingga perkuliahan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Nah, dosen ini biasanya tidak pelit ya. Dosen tua ini biasanya dia royal kepada mahasiswa-mahasiswa yang baik kepada dia. Nah, bagaimana dengan selanjutnya itu ada dosen friendly ya, dosen friendly atau gaul ya. Nah, dosen friendly atau gaul ini biasanya dia lebih dekat dengan mahasiswa ya, lebih easy going lah ya, artinya enak diajak bicara, ngobrol berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dia sehari-hari ya. Dia lebih dekat, seolah seperti teman sendiri lah. Kalau dosen friendly ini biasanya kalau kita dekat dengan dia, kita bisa mengikuti ceritanya dia, lalu bisa mengikuti aktivitasnya. Bahkan kalau memang sama aktivitasnya dengan kita ya, kita bisa bermain bersama ya. Nah, dengan begitu dia merasa ada kedekatan yang cukup intens, maka dia akan lebih mudah memberikan nilai kepada kita. Selain itu ada juga dosen sosialita. Dosen sosialita sedikit-sedikit diupload ya ke media sosial aktivitasnya dia. Lalu gimana kita menghadapi dosen sosialita ini ya? Kita mengikuti aja aktivitas dia, sehingga ketika ketemu nanti ada sebuah cerita atau ada obrolan yang bisa nyambung kepada dosen sosialita ini gitu loh ya, sehingga nanti dosen ini akan lebih mudah memberikan nilai kepada kita atau baik kepada kita, membuat suasana menjadi nyaman ya. Nah, yang selanjutnya adalah dosen motivator. Nah, dosen motivator ini biasanya suka memberikan motivasi-motivasi kepada kita bagaimana menghadapi hidup, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana untuk menjadi orang sukses ya. Nah, ini membakar energi kita lah, seperti itu. Nah, untuk dosen motivator ini ya mungkin kita bisa mengikuti ceritanya dia ya, motivasi yang dia berikan seperti apa, lalu kita bisa ikuti, maka dosen motivator ini akan senang dengan kita ya. Akan senang dengan kita ya, jelas kalau beliau senang kepada kita, mungkin juga untuk penilaian juga atau proses perkuliahan akan lebih mudah ya. Nah, yang terakhir adalah dosen humoris. Nah, kalau dosen humoris ini sedikit-sedikit dia memberikan candaan-candaan di dalam proses perkuliahan, mungkin membuat suasana perkuliahan itu menjadi gelak tawa yang menyenangkan lah ya. Artinya kita belajar tidak terlalu serius-serius amat gitu, sehingga dosen humoris ini ketika kita tanggapi maka dia merasa senang gitu ya. Nah, kalau dosen humoris ini biasanya nggak pelit sama nilai, dia akan lebih mudah memberikan nilai ketika mahasiswanya menanggapi luconan-luconan yang diberikan oleh dia. Nah, sekarang terserah nih dosen yang baru menjadi dosen kira-kira mau menjadi dosen seperti apa ya. Nanti Anda silakan memilih mau menjadi dosen seperti apa, dan juga kalau mahasiswa untuk menghadapinya juga tadi sudah saya kasih tahu seperti apa untuk menghadapi dosen-dosen yang tipenya berbeda-beda. Oke, dari saya salam.